Tadi kamu semua udah dengar kan cerita tentang sebutan-sebutan yang berbeda di setiap negara tentang Perang Dunia Satu. Nah, untuk video kali ini kita akan ngebahas yang namanya latar. Nah, oke. Dalam bahasa Indonesia, latar dibagi berapa ayo? Ada tiga ya. Yang pertama latar apa nih? Latar tempat. Iya. Nah, latar tempat itu menunjukkan kejadian peristiwa. Misalkan di rumah, di sekolah, atau di Inggris, di Perancis, di Indonesia, itu namanya latar tempat ya. Lalu yang kedua ada latar, oke, ada tempat, ada waktu. Ya, latar waktu ya. Oke, latar waktu tuh bisa jadi kayak siang hari, malam hari, atau mungkin di hari Kamis, ya hari Minggu, jam 2 pagi, macam-macam ya. Yang jelas menunjukkan waktunya kapan terjadinya. Nah, yang ketiga ada satu lagi nih, latar apa nih? Sedikit susah nih, latar tempat, latar waktu, satu lagi latar, ya latar suasana. Nah, latar suasana ini misalkan ceritanya mengharukan, menggembirakan, atau menyedihkan. Nah, itu namanya latar suasana. Nah, sekarang coba nih kita lihat latar tempat, waktu, dan suasana dari cerita yang kita tadi udah baca ya. Nah, ini dia nih cerita dari video sebelumnya ya. Kamu sudah ngerti kan semua isi dari cerita ini apa? Cerita ini bukan menceritakan tentang perang dunianya terjadi di mana ya, bukan ya, tapi membicarakan tentang sebutan-sebutan perang dunia satu di berbagai macam negara. Nah, misalkan ada tadi dia bilang kan di Amerika Serikat ya. Nah, lalu ada juga dibilang di Prancis. Ada juga di Britania Raya. Nah, ini maksudnya negara-negara yang memiliki sebutan khusus untuk Perang Dunia Satu. Oke, sekarang kita lihat nih, kita menentukan latar tempat dulu nih. Oke, latar tempat. Latar tempat udah pasti tahu ya, berarti menunjukkan tempatnya di mana. Oke, kita lihat paragraf pertama nih. Selama lebih dari 4 tahun perang terus berkecamuk, terus nggak ada ya latar tempatnya ya. Paragraf kedua, nah dia menunjukkan Prancis dan Britania Raya. Nah, ini dia kita bisa nulis nih latar tempatnya ada di Prancis, Britania Raya. Ada lagi nggak di paragraf kedua yang menunjukkan tempatnya? Di Kanada. Nah, Kanada juga. Oke. Nah, ini menunjukkan latar tempat. Maksudnya apa? Di Prancis dan Britania Raya apa ya, menyebut hari akhir Perang Dunia Satu itu sebagai Hari Gencatan Senjata. Lalu di Kanada juga dia menamakan dengan Hari Pahlawan. Itu namanya tempat-tempat yang mempunyai sebutan khusus untuk Perang Dunia Satu. Ada lagi nggak? Lalu ada lagi nih di Amerika Serikat. Nah, dulu menamakan Hari Gencatan Senjata kan, tapi tahun 54 menjadi Hari Veteran. Berarti kita bisa tulis nih latar tempatnya ada lagi di Amerika Serikat. Di Amerika aja boleh. Oke, lalu ada lagi nggak? Nah, di paragraf terakhir nih, setiap tahun di Makam Nasional Arlington, Virginia, diadakan upacara khusus untuk mengenang jasa-jasa pahlawan. Kita juga bisa bilang, ada juga kejadian di Makam Nasional. Oke, Makam Nasional Arlington ya. Oke, ini namanya latar tempat. Nah, sekarang kita mau menentukan latar waktu. Nah, latar waktu juga yang menentukan kapan terjadinya. Udah jelas ya, ada 11 November 1918. Oke, 11 November 1918. Ada lagi nggak yang menunjukkan latar waktu? Nah, ini ada lagi nih ya. Di Amerika Serikat tanggal 11 November itu disebut sebagai Hari Gencatan Senjata, tapi pada tahun 1954 berubah menjadi Hari Veteran. Berarti kita bisa bilang tahun 1954 juga latar waktu karena terjadi suatu peristiwa. Tahun 1954 ya. Oke. Nah, latar tempat waktu udah. Sekarang terakhir nih kita latar suasana. Oke, latar suasana. Sebenarnya menggambarkan suasana apa sih? Perang Dunia Satu, Perang Dunia Satu kan banyak yang tewas ya. Dan kita lihat juga di paragraf keempat ada mengheningkan cipta. Berarti kita bisa bilang latar suasananya mengharukan. Oke, mengharukan boleh. Atau juga menyedihkan. Oke. Jadi gini ya, menentukan latar tempat, waktu, dan suasana.